Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo. Yang saya hormati Ketua DPD RI Pak Lanyala. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin. Yang saya hormati Ketua Umum Pemuda Pancasila Pak Yapto beserta seluruh jajarannya. Kemudian ada Chairman Indika Foundation Pak Arsyad, Pak M. Ali, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kita bisa hadir di sini bersama-sama di Masjid Istiqlal ini. Sudah setahun sejak masa pandemi Covid, memang kerinduan untuk hadir di masjid itu harus kita tahan, harus kita batasi, karena lebih baik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan terlebih dahulu daripada kemudian kita memaksakan diri kita untuk kemudian berkumpul, berkerumun walaupun itu adalah ibadah. Insya Allah pada masa-masa ini pemerintah sedang menjalankan proses vaksinasi di seluruh Indonesia. Walaupun bertahap, tentu saja ini merupakan satu kemajuan bagi kita semua. Insya Allah di masa yang akan datang, tidak waktu yang terlalu lama, kita bisa kembali ke masjid. Saya tentu saja mengapresiasi apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Pemuda Pancasila. Dan tadi saya sempat senyum-senyum saat kemudian Pak Yapto mengatakan bahwa Pemuda Pancasila adalah tempat berkumpulnya atau selalu dikatakan tempat orang harap jadah. Saya senyum-senyum. Dan kemudian Pak Yapto mengatakan bahwa begini cara berbicaranya Pemuda Pancasila. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Yapto itu menurut saya apa adanya. Beda-beda tipis dengan wong cilik yang ada di PDI Perjuangan. Egaliter, terbuka apa adanya dan gak peduli karena itu memang dari hati. Saya mungkin tampilannya priayi, kemudian halus, ya putih lah. Karena sampai ada yang mengatakan Mbak Puan itu dijemur berhari-hari juga nggak mungkin hitam. Ya bukan nggak mungkin, tapi memang sudah dari sananya. Namun saya turun ke bawah, saya ketemu dengan masyarakat. Wong cilik PDI Perjuangan itu sendal jepitan semua. Dan kemudian bajunya itu juga sama, nggak ada yang dulunya, nggak ada yang rapi. Sampai kemudian kami mencoba menata, bukan saya, maksudnya ketua umum kami, kemudian bapak saya dan pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya berusaha menata bagaimana kemudian wong cilik sandal jepitan itu kemudian bisa secara bertahap maju, berpikir terbuka, punya wawasan dan tentu saja punya cita-cita yang sama dengan seluruh partai politik dan yang lain-lainnya untuk membangun bangsa Indonesia ini lebih baik daripada sebelumnya. Sampai akhirnya alhamdulillah setelah berpuluh-puluh tahun ada ketua DPR dari PDI Perjuangan perempuan pula yang bisa duduk di situ. Ini bukan suatu hal yang mudah dan setiap saya jalan-jalan pergi ke daerah ketemu tukang warung, mungkin ya banyak yang nggak tahu juga bahwa saya sering nongkrong di warung kopi pinggir jalan atau kemudian makan bakso di emperan. Bahkan warung-warung yang depannya itu got. Saya selama makanannya suka, saya datang ke situ, saya berkumpul dengan mereka, ngobrol-ngobrol dan kemudian mencari tahu apa sebenarnya keinginan mereka ke depannya. Ternyata apa yang mereka inginkan nggak susah-susah banget. Mereka mau perutnya kenyang. Mereka ingin mereka itu diwongke. Mereka itu ingin supaya hidupnya itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan sekarang ini apa yang dilakukan pemerintah Pak Jokowi selama 2 periode ini periode pertama, saya bisa mengakui bahwa memang bukan suatu hal yang sempurna sudah kami lakukan karena saya waktu itu di periode lalu bagian dari pemerintah bersama Pak Yusuf Kalla. Bahkan Pak Yusuf Kalla mengatakan sama saya, Puan,
Kalau 1 tahun itu 365 hari, 1 tahun itu kita rapatnya itu lebih dari 1000 kali. Ya Pak, ya Yusuf Kala begitu kan. Ini ngapain buat rapat terus? Saya juga iya Pak, capek juga ya Pak rapat terus. Tapi kemudian itu buat saya suatu hal yang memang harus dilakukan. Karena bagaimana kemudian menangkap aspirasi rakyat, menyelesaikan permasalahan, banyaknya hal yang harus dibereskan dari Indonesia yang begini besar itu, ya memang kita bukan hanya rapat terus, rapat itu adalah rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi, pendapat, pemikiran, walaupun seringkali juga terjadi perdebatan. Saya banyak belajar saat saya menjadi Menko PMK dan salah satu guru saya, mentor saya, Pak JK yang selalu kemudian sabar puan, memang begini, dan lain-lain sebagainya. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh pemuda Pancasila ini merupakan salah satu bentuk nyata gotong royong seluruh komponen bangsa. Karena membangun bangsa itu saya yakini tidak mungkin sendirian, tidak mungkin hanya kelompok-kelompok saja, tapi seluruh elemen bangsa harus bersama-sama berdiri dan bersatu membangun Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Dan permasalahan hari ini yang harus kita hadapi adalah COVID-19. Dan ini tidak hanya menimpa Indonesia, ini menimpa hampir seluruh dunia. Dan ekonomi kemudian kolaps, ekonomi sekarang cukup berat. Dan kalau kemudian kita saling menyalahkan, nggak akan ada solusinya. Yang diperlukan adalah kita harus berdiri bersama untuk Indonesia. Dan ini adalah salah satu konkret langkah nyata yang dilakukan pemuda Pancasila. Jadi tadi Pak JK mengatakan, wah pemuda Pancasila hebat ya Puan, bisa ngumpulin semua ketua-ketua lembaga, hanya tinggal presiden dan wapres yang belum ada. Tadinya Pak Ma'ruf mau hadir, namun kemudian karena satu dan lain hal tidak jadi hadir. Kehadiran saya pun di sini menjadi salah satu komitmen saya, tentu saja ketua-ketua lembaga yang lain, bahwa kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, kita harus sama-sama untuk kemudian membangun Indonesia. Ini kehadiran saya kedua kali di Masjid Istiqlal. Pertama kali saya datang ke sini ketemu Prof. Nasaruddin untuk melihat setelah masjid ini direnovasi. Sudah bagus, sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan kemudian saya mengatakan pada Pak Nasaruddin bahwa apa yang harus kita lakukan ke depan ini adalah bagaimana menjaga Masjid Istiqlal ini memang terpelihara dengan baik dan benar, menjadi pusat kajian ibadah, menjadi pusat kajian Islam, menjadi pusat ibadah, dan tentu saja bisa menjadi tempat wisata religius bagi seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Datang ke Indonesia, datang ke Jakarta harus ke Masjid Istiqlal, dan kita tunjukkan bahwa umat Muslim Indonesia adalah umat Muslim yang toleran dan bertoleransi dengan seluruh agama yang ada. Tidak hanya umat Muslim yang boleh datang ke Masjid Istiqlal, semua umat beragama harus boleh datang ke Masjid Istiqlal untuk melihat bahwa Indonesia punya masjid yang indah, dan bukan hanya indah tapi memang terisi dengan kajian-kajian Islamnya yang moderat, yang memang bisa membawa kita semua hadir dalam masjid ini menjadi merasa nyaman sebagai umat Muslim yang memang beragama sesuai dengan kitahnya. Dan saya tentu saja mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yarto beserta jajarannya bahwa ini langkah konkret yang nyata kita harus lakukan. Jangan hanya seremonial ini saja, namun cita-cita untuk memberikan 1 juta sajadah pelindung COVID ke 27.000 ya masjid yang ada di seluruh Indonesia itu memang harus bisa kita laksanakan secara berkesinambungan. Ini bukan langkah yang mudah menurut saya, tapi tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan selama kita punya keyakinan untuk melaksanakannya secara bergotong royong. Dan tentu saja walaupun sekarang proses vaksinasi sudah dilakukan secara bertahap, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, pakai masker itu tetap penting, cuci tangan, dan jaga kerumunan sampai kemudian memang dinyatakan vaksinasi itu khasiatnya itu manjur untuk berapa lama. Karena sebelum itu dinyatakan secara resmi, kita ini semuanya tetap mempunyai risiko untuk terpapar COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih pada semua yang hadir pada kesempatan ini, dan kita
kita tetap semangat untuk bergotong royong bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.